Pemain keturunan kelas Eropa di Liga Inggris bisa jadi solusi lini depan timnas Indonesia, tetapi sulit dinaturalisasi. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Maitland Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Maitland Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Sebagai pemain, Maitland Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Maitland Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Maitland Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, Federasi Sepak Bola Belanda tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Beemster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 dan kualifikasi Piala Eropa U21 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Maitland Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Maitland Manhoef sama seperti yang dialami oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Maitland Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Maitland Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Potensi yang dimiliki Maitland Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Maitland Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi, yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur.
Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP Os lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP Os kali ini secara permanen. Meski belum lagi terdengar kabarnya, namun Timnas Indonesia bisa menaturalisasi winger Australia berusia 20 tahun keturunan Batak, yakni Luke Vickery. Sudah bermain untuk Australia U19, namun Luke Vickery yang lahir di Hawaii tetap terbuka apabila ada tawaran bermain bagi Timnas Indonesia. Sementara itu, program naturalisasi Timnas Indonesia mendapat pujian dari media Inggris The Guardian. Katanya, hal ini secara tak langsung mengubah karakter tim. Mereka juga menyinggung Malaysia yang tampak mencontoh naturalisasi Timnas Indonesia, namun cukup disayangkan, FAM diduga memalsukan dokumen pemain diaspora Malaysia. Belum lama ini, sebuah akun Instagram menginformasikan bahwa ada satu pemain muda Australia berdarah Batak yang minat bela Timnas Indonesia. Dia adalah Luke Vickery, winger berdarah Batak dari nenek di pihak ibu yang belakangan lahir di Medan sebelum pindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Sudah bermain untuk Australia U19 dengan 4 caps dan 1 gol, nyatanya Luke Vickery tak menolak jika ditawari naturalisasi ke Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia melangkah jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian berkelas dari media asal Inggris The Guardian. Katanya, hal ini secara tak langsung mengubah karakter tim. Mereka juga menyinggung Malaysia yang tampak mencontoh naturalisasi Timnas Indonesia, namun cukup disayangkan FAM diduga memalsukan dokumen pemain diaspora Malaysia. Belum lama ini, sebuah akun Instagram menginformasikan bahwa ada satu pemain muda Australia berdarah Batak yang minat bela Timnas Indonesia. Dia adalah Luke Vickery, winger berdarah Batak dari nenek di pihak ibu yang belakangan lahir di Medan sebelum pindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Sudah bermain untuk Australia U19 dengan 4 caps dan 1 gol, nyatanya Luke Vickery tak menolak jika ditawari naturalisasi ke Timnas Indonesia. Lebih jauh, The Guardian mengungkapkan bahwa Malaysia juga bakal berpikir dengan cara serupa usai melihat kesuksesan Timnas Indonesia. Masih dari laporan The Guardian, media Inggris tersebut tiba-tiba menyinggung Malaysia dalam keberhasilan proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa Malaysia telah meniru cara yang dilakukan Timnas Indonesia dengan menghubungkan para pemain diaspora mereka di luar negeri. Namun sayang, realisasinya tidak mulus. Malaysia malah mendapat sanksi FIFA setelah dokumen naturalisasi ke-7 pemain Harimau Malaya diduga tidak sah.